Sebentar ya, lagi di make upin dulu biar kelihatan cantik gitu loh di kamera. Ya nggak, Say? Enggak mau diapain juga cantik sis. Ih, kamu bisa Oh, aja. sini 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 sini. Oke, nanti kita akan mulai pas countdown ya. Dan nanti di dalam Mbak langsung masuk dan duduk aja di posisi yang udah ditentuin. Jangan lupa prokesnya ya. Oke, Oke, Kak, sekarang sudah bisa masuk ke ruangan, jadi good luck. oke, thank you. Hurry. Oke, kita mulai countdown ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta webinar. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah Waalaikumsalam. teman-teman, izinkan saya Christian yang akan membantu kalian dalam memandu acara webinar pada sore hari ini dengan tema Simplify Task with Automation and AI. Seperti yang kita ketahui bahwa automation dan AI ini memang jadi bagian dari revolusi teknologi industri digital saat ini yang dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mengembangkan keterampilan baru di era digital saat ini. Nah, gimana sih caranya kita bisa terapkan si automation dan AI ini? Dan pada saat ini sudah hadir bersama-sama dengan kita pembicara kita yaitu Kak Dewa selalu Head of Bootcamp Juara Coding dan juga Kak Widya selaku trainer dari Juara Coding Bootcamp. Halo, selamat sore Kak Dewa dan Oke, juga Kak Widya, gimana kabarnya? semangat, pasti semangat dong buat Oke. teman-teman semua di sini. Halo, untuk Kak Widya, gimana nih? Belum terlihat di sini. Oke, kira-kira ini pembahasannya apa Mas Kris nih sih ya? Ya, untuk pembahasannya ini kita seputar automation dan AI nih Kak Dewa. Oke, ini kayak Kak Widya sedang riset komputernya terlebih dahulu kayaknya nih ya. Oke, Oke, sip. jadi kita Eh, mungkin kita diskusi dulu aja kali ya nih ya. ya, boleh Kak. Oke, teman-teman di sini semangat pagi semua. Kira-kira sudah siap belum? Kita sekarang akan membahas tentang automation dan juga ada AI-nya. Tapi teman-teman yang ada di sini jangan khawatir karena kita akan membahasnya dengan cara yang paling efisien dan mudah ya. Di sini nanti kita akan belajar bagaimana kita membuat workflow. Oke, sorry. Dan tadi ada namanya artificial intelligence ya, automation ya istilahnya ya. Nah, nanti kita akan diajarkan oleh Mbak Widya untuk workflow dan automationnya. Tapi sebelumnya teman-teman yang ada di sini kira-kira ada yang sudah pernah belajar belum ya tentang automation atau artificial intelligence? Mungkin boleh ditulis di kolom chat siapa aja yang pernah belajar di sini? Ada yang pernah belajar atau ada yang belum belajar sama sekali nih? Gimana? Oh, kayaknya pasti pada belum ada kan ya. Jadi teman-teman bagi nanti yang kurang paham, kurang mengerti, bisa langsung aja dituliskan di kolom chat Zoom ini ya. Nah, nanti kita akan belajar untuk apa sih automation dan artificial yang akan kita pelajari hari ini dengan menggunakan Active Oke, kira-kira Mbak Widya sudah siap kah? Oke, kita buka dulu presentasinya.
Oke, sembari kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung ditulis di kolom chat. Tadi, sorry, tadi ada sedikit gangguan di jaringan. Oke, kita akan mulai aja kali ya. Eh, saya coba mulai dulu sebentar. Oke, apakah sudah terlihat semua di sini? Ya, sudah Kak. Ya. Oh, sorry, ini salah, saya salah share lagi. Nah, sebentar. Oke, thank you. Di sini kita akan belajar namanya Simplifying Tasks with Automation and AI. Tapi teman-teman jangan khawatir, meskipun judulnya terlihat susah, tapi sebetulnya nggak susah-susah amat kok istilahnya. Karena di sini teman-teman juga bisa coba nanti di laptop kalian masing-masing. Oke, sebetulnya apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita akan mempelajari apa itu namanya automation. Mungkin kalian yang masih asing automation pasti akan bingung ya. Apa sih yang disebut automation itu sendiri? Jadi automation adalah penggunaan teknologi untuk menjalankan tugas atau proses dengan sedikit atau tanpa intervensi manusia. Gampangnya robot. Ya, robot itu ibaratnya dia bisa mengerjakan tugas atau proses tanpa intervensi manusia. Ya, jadi kita pernah nonton Terminator kan ya, istilahnya ya. Itu kan tanpa ada orang yang mengeremotnya, bisa gerak-gerak sendiri ya, bahkan bisa ngejar-ngejar manusia ya. Nah, ibaratnya kita membawa sebuah robot lah ya. Dan tentunya dengan adanya robot-robot itu, tapi jangan bayangin robot ini ada fisiknya ya. Robot ini hanya ada di software. Ya, tentunya dengan ada robot-robot ini, kita bisa meningkatkan efisiensi atau mengurangi kesalahan dari manusia itu sendiri. Ingat ya, robot itu nggak punya rasa capek, ya kan, nggak butuh uang lembur, nggak butuh liburan. Jadi ya kita bisa membuatnya lebih lebih efisien ya. Ini kalau mungkin orang-orang yang pengen efisiensi banget ya, pakai robot semua, jangan-jangan masa depan ini. Oke, nah AI apa nih AI? Apa bedanya dengan robot dengan AI ya? Kalau kita tadi robot itu hanya pengulangan-pengulangan task ya dari sebuah proses flow. Nah, AI ini kayak otaknya ya, jadi kayak manusianya. Tapi tentunya tanpa perasaan ya, hanya logikanya aja yang dipakai di sini. Jadi ini ada satu cabang ilmu dari ilmu komputer sendiri yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas. Tapi tugas di sini agak khusus, biasanya membutuhkan logik manusia. Misalnya contoh logik manusia itu apa sih? Misalnya kita membaca suatu rangkuman dari kalimat atau teks. Mungkin tuh agak susah ya kalau kita bikin algoritmanya ya, karena kan rangkuman itu berarti kita mempelajari dari intisari percakapan atau intisari dari teks. Tapi dengan AI ini dia bisa menerjemahkan apa sih intisarinya. Nah, ini hampir seperti manusia ya. Ya. Kemudian dia juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dari suatu tugas-tugas sebelumnya. Jadi dia dapat mengenali pola, mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Jadi serem juga ya. Untungnya nggak ada perasaan. Kalau ada perasaan nanti baper, bahaya ini istilahnya nih ya. Makanya di sini ibaratnya kita sudah bikin robotnya, kita bikin otak robotnya. Kebayang ya canggihnya seperti apa ya. Oke. Dan perbandingan dan hubungannya apa sih kita belajar seperti ini? Kenapa harus ada dua-duanya ya? Ya tadi ya kita tahu AI itu punya adaptasi ya, kemampuan untuk adaptasi yang sangat-sangat cepat. Kita tahu ChatGPT ya kan, yang dulunya cuman bisa menjawab mungkin bener-bener ya nggak terlalu bener lah ya. Sekarang sudah bisa menjawab dari semua pertanyaan sampai ke tahun 2023 ya kan. Banyak ilmu-ilmu yang dipelajari lagi oleh si model tersebut sehingga bisa menjawab beberapa pertanyaan sekaligus. Kemudian tentunya kita membutuhkan sesuatu yang cerdas dan konsisten dalam bekerja. Ya, jadi ya kebayang ya kalau kita melakukan misalnya contohnya pas zaman COVID, kita input data berulang-ulang dengan sejumlah
data yang sangat besar. Kira-kira capek nggak untuk melakukannya itu? Tentunya sangat melelahkan ya, sehingga dibutuhkan banyak resource di sana, dibutuhkan banyak orang. Kebayang kan, nanti kalau sudah ada AI dan automation, hal itu bisa dikurangin, ya. Kita lebih bisa efisien dan mungkin bisa 24 jam kerja tanpa capek selama listriknya masih menyala ya istilahnya ya. Kemudian dengan adanya AI tadi istilahnya ya, robot-robot tadi yang mungkin hanya bisa melakukan hal-hal yang sederhana, ke depannya kita bisa melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks dan membutuhkan analisis data yang mendalam. Bayang ya, kalau kemarin mungkin cuma input data, ke depannya bisa melakukan tadi kayak semacam analisis, bisa juga mengeluarkan approval, ya kan, bisa menentukan benar atau salah, ya kan. Dan tentunya dengan kita program ya, kita membuat perintah-perintah khusus ke dalam robotnya atau AI-nya. Ya. Jadi tujuannya sih apa sih sebetulnya gitu kan? Kenapa sih kita harus belajar automation dan AI itu sendiri? Tentunya pertama ya, kita selalu balik ke hukum ekonomi, yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Di sini apa aja sih contohnya? Ya tadi ya, ada pengurangan waktu kerja, ada peningkatan pekerjaan yang bisa ditambahkan, bahkan nggak ada istirahatnya dong ini. Ya, untungnya yang kerja bukan kita ya, yang kerja robot, kita cuman pemrogramnya aja. Terus kemudian ada mengurangi kesalahan manusia. Ya, tentunya di sini manusia apa sih kelemahannya? Khilaf ya, kelemahannya suka salah, ya kan? Nggak konsisten, tergantung dari mood. Nah, ini bahaya nih manusia nih ya. Makanya di sini mengurangi kesalahan manusia seperti akurasi yang tinggi, konsistensi dalam bekerjanya. Kemudian kalau kita memiliki orang yang nggak usah dibayar lembur dan lain-lain, kira-kira apa yang kita bisa hemat? Biaya operasional. Ya, jadi di sini ada operasional yang efisien, ada pengelolaan sumber daya yang lebih baik, dan kemudian tentunya kita selalu mendukung dengan inovasi terbaru ya. Di sini kita tentunya selalu bisa mengembangkan produk dan layanan terbaru, kita juga selalu bisa eksplorasi teknologi-teknologi terbaru dan bisa mengimplementasikannya. Yang paling pentingnya adalah kita bisa mengimplementasikannya. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin ada yang pengen ditanyakan silahkan di kolom chat ya. Nanti di sesi tanya jawab ya, ask and question, nah, kita bisa question and ask ya, answer, question and answer kita bisa jawab di sana. Oke, ada beberapa jenis automation yang perlu kalian ketahui, yaitu ada rule based automation, ada workflow automation, dan ada test automation. Apa sih bedanya ini, robot semua atau gimana nih ya? Nah, ternyata kita bisa klasifikasikan automation itu menjadi 3 ya, ini yang paling generalnya. Ada namanya rule based automation, yaitu otomatisasi yang berdasarkan dari aturan atau logika yang telah ditentukan sebelumnya. Bayangkan kayak gini deh, nah, ibaratnya logika atau aturan. Kalian misalnya nih ya, kalau bikin agenda ya, bangun pagi, habis itu apa? Mandi atau makan dulu biasanya? Ya, ada yang makan, ada yang mandi dulu ya biasanya ya. Kalau nggak makan mandi. Habis itu berangkat ke kantor atau ke sekolah atau ke kuliahan. Ya kan? Itu adalah aturan-aturan step by step-nya. Kita definisikan sebagai aturan-aturan, ada flow-nya. Ya. Tapi ini baru aturan doang ya. Ya kan? Jadi dia menggunakan aturan ya. Jika nanti kalau nggak ada angkot ke kuliahan pakai Gojek misalnya, pakai apa sih namanya? Pakai ojek online, ya kan? Nah, itu ada pilihan-pilihan, ada logika-logikanya. Itu namanya rule based automation. Ada juga tadi saya bilang sempat tadi ya workflow automation. Jadi ada serangkaian-serangkaian tugas yang kita akan definisikan untuk robot itu bisa bekerja. Yang terakhir adalah test automation, yaitu mengotomatisasikan tadi ya. Ini biasanya kita membuat program yang ngetes juga robot, ya kan? Ya, ini robot bikin robot istilahnya ya. Jadi kita bisa meningkatkan hasil kualitas pengujian tes software kita dengan menggunakan robot itu juga, yaitu test automation. Nah, ketiga ini kira-kira yang kita pelajari hari ini nggak mungkin tiga-tiganya ya, kita akan lebih fokus ke workflow automation. Tapi jangan khawatir bagi teman-teman di sini yang ikut SQA RPA ya, Software Quality Assurance dan Robotic Processing Automation, ini akan belajar ketiga-tiganya. Jadi bukan hanya workflow aja, bukan hanya rule based aja, bukan hanya test automation aja, tetapi ketiga-tiganya akan dipelajari.
Kok bisa? Ya, kita akan mempelajari test automation, kita akan mempelajari rule-based automation, yaitu RPA, dan kita akan mempelajari workflow automation. Jadi semuanya akan dipelajari ya. Dan ini sangat-sangat dibutuhkan di dunia industri saat ini. Kenapa? Karena orang-orang industri tentunya pengen namanya efisiensi dan teknologi. Sehingga ini adalah ilmu yang sangat-sangat penting dan dibutuhkan di dunia industri, khususnya di tahun ya abad 21 ini ya istilahnya ya. Kita sudah ke abad 21 ya. Bukan zaman milenial lagi, kita sudah ke abadnya Terminator. Ya, sudah pakai AI, robot dan lain-lain istilahnya. Oke. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang bergabung, jangan khawatir ke teman-teman tanpa harus coding, kita sudah siapin satu bahasa atau satu platform ya. Bukan bahasa ya, satu tools, satu platform, yaitu Activize. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu Activize itu apaan, dia adalah platform otomatisasi untuk alat kerja berbasis cloud. Sebetulnya bukan hanya cloud ya, kita juga bisa install itu di server kita sendiri. Asal kalian bisa men-settingnya. Nah, Activize ini adalah automation berbasiskan dengan workflow, ya, yang bisa memungkinkan pengguna untuk mengotomatisasikan berbagai tugas atau bisnis proses yang menghubungkan berbagai aplikasi dan layanan. Bahasa simpelnya gini deh, kita punya Google Form, ya kan? Kita punya Google Sheet, kita punya Gmail. Bisa nggak ketiga aplikasi cloud itu kita kendalikan atau kita ajak bekerja sama? Isiannya dari Google Form, nanti kita bisa masukin ke Google Sheet, terus kita emailin hasilnya ke menggunakan Gmail. Tentunya kalau kita melakukan itu, kita harus menggunakan API yang sangat-sangat rumit ya. Tapi dengan Activize ini, kita bisa menggunakan workflow yang sangat-sangat simple. Kenapa? Karena sudah disediakan tadi ya, sudah disediakan untuk tools-toolsnya itu untuk kita bisa integrasikan dengan lebih mudah, ya, yang sangat mudah digunakan karena visual base. Kita bisa melihat dengan mata, ya kan? Dan intuitif banget istilahnya kita bisa tahu, oh ini kira-kira seperti ini. Nanti akan ditunjukkan oleh Widya ya untuk demonya. Jadi teman-teman jangan khawatir di sini tanpa harus ada pemrograman, keterampilan pemrograman terlebih dahulu, bisa ikut merasakan atau ikut membuat bersama-sama dengan Kak Widya nanti. Oke, tadi saya ngomong ya kok bisa gampang karena di Activize ini pertama kita punya ada 5 poin yang sangat-sangat penting, yaitu ada flow builder, ada integration, ada webhook, ada pre-built templates, dan ada scalability. Scalability tentunya kalian tahu ya ini bahasa Inggris semua ya. Kira-kira bahasa Inggris yang nggak dikenal di sini ada yang tahu nggak nih? Yang paling susah buat kalian kira-kira apa nih nerjemahinnya? Flow builder. Oke, flow berarti alur, builder adalah membangun ya. Jadi membangun alur. Di sini kita bisa melihat ya, kita punya satu fitur sebuah antarmuka yang tinggal drag and drop ya. Flow-nya nggak usah diketik-ketik manual, nggak usah di-coding-coding, kita tinggal drag and drop. Kemudian integration, berarti kita mendukung integrasi terhadap aplikasi SaaS, Software as Services, atau layanan web, atau aplikasi apapun yang berbasiskan dengan cloud. Seperti CRM, mungkin kalau kalian nggak tahu CRM itu apa namanya, Customer Relationship Management ya istilahnya ya, itu kayak Soho, ya kayak Pentaho istilahnya gitu kan, itu kita bisa hubungkan. Ini biasanya orang-orang digital marketing nih paham nih, ya. Karena ini merupakan tools-tools marketing ya, ini baik digunakan juga. Kenapa sih tools marketing butuh automation? Karena tadi ya, bayangin kalau punya klien 100, ya kan? Kita harus bikin laporan setiap harinya ke 100 klien. Kira-kira butuh admin yang banyak nggak? Sangat-sangat banyak ya. Karena bikin laporan aja, meskipun itu rutinitas, tetap harus ke 100 klien. Nah, kalau dengan automation ini, kita tinggal lihat dari database-nya, kita lihat dari webnya, dan service-service lainnya, analisanya dari AI, kita integrasikan, ini menjadi sangat-sangat lebih efisien, karena hanya menggunakan robot, bisa menangani ratusan klien. Di sini ada webhook. Nah, ini buat teman-teman yang bukan atau belum menjadi programmer pasti akan asing mendengar webhook itu sendiri. Webhook itu adalah sebuah API atau kita ngomong application programming interface
yang bisa digunakan untuk merespons kejadian secara real time. Nanti kalau kalian belajar di Jora Coding ini akan bukan hanya kita tahu istilahnya ya, tetapi kita juga bisa untuk mempelajarinya atau mengimplementasikannya. Terus kemudian bagi teman-teman yang belum familiar, kalian pasti punya namanya pre-built templates. Ini jangan khawatir bagi teman-teman yang belum bisa menggunakan pre-built templates, yaitu alur kerja yang telah dibangun sebelumnya. Jadi kasih template-template yang banyak. Jadi misalnya pengen bikin otomatisasi A, udah ada template-nya. B, udah ada. Mau bikin misalnya bikin artikel di WordPress secara dinamis dengan menggunakan AI, udah ada template-nya. Jadi sudah dibuatin template-templatenya, kalian bisa melihatnya, menconteknya untuk mempelajari cara kerjanya seperti apa. Atau kalau misalnya sudah cocok, tinggal kalian gunakan aja. Dan terakhir yang paling penting, juga tidak kalah menarik adalah scalability. Jadi kita bisa mengembangkannya, entah itu mau membesarnya atau mengecilkannya, itu sangat-sangat mudah dan gampang. Oke, saya banyak ngomong ya tadi nih ya, kalian masih membayangkan kayak gimana sih bentuknya. Oke, bagi teman-teman yang mau ikutin sambil nyobain, ya kalian bisa ikutin buka link di Activist ya. Saya kirim aja Pak ya. Oke, nanti akan dibantu oleh Kak Widya untuk demonya. Kita akan masuk ke sesi demo. Oke, Kak Widya, apakah sudah siap? Untuk Oke, demonya? siap. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Untuk kegunaan automation sendiri di berbagai bidang pekerjaan ya. Sudah sangat-sangat membantu ya. Dan jangan sampai nih teman-teman nih tergantikan oleh AI nih. Ini zaman Terminator ya, serem ya dikejar-kejar. Ya, seru juga ya. Asal jangan bisa ngejar-ngejar aja Kak Widya ya. Gitu. Serem kan kalau dikejar-kejar robot. Oke. Tapi ini robotnya aman ya, kita pastiin robotnya aman ya. Aman Pak. Tadi ada masalah sedikit tuh. Oke, mungkin boleh di-share teman-teman yang pengen ikutan, mungkin ada linknya Kak Widya. Oke, untuk teman-teman yang pengen ikut, kita coba ya buat project simple aja dulu menggunakan ActiveBase. Oke, teman-teman mungkin bisa lihat di kolom chat ya. Di situ ada https://www.activist.com. Kalian kalau yang mau coba bisa mengakses link tersebut, itu free. Kalian tinggal bikin akunnya aja. Dan nanti akan dibantu oleh Kak Widya ya. Mungkin saya share screen ya Pak ya? Boleh, saya serahkan ke Kak Widya. Oke, makasih Pak Dewa. Oke, teman-teman, silahkan diakses dulu untuk linknya, kemudian create account. Bisa menggunakan akun Google sih sebenarnya, kemudian langsung login aja. Saya share screen dulu. Oke. Udah kelihatan belum, Mas Kris? Udah Kak. Sudah Kak. Udah kelihatan ya? Jelas ya? Jelas Kak. Oke. Oke, untuk tampilannya udah jelas ya? Oke, teman-teman, mungkin kita kasih waktu 3 menit kali ya? Untuk teman-teman yang pengen nyoba juga mungkin bikin ini kepotong atau emang gini Kak? Project simple aja dulu. Biar kebayang gitu ya, nggak cuma, wah seperti apa sih prosesnya gitu ya. Kak Widya, mungkin belum ke-share banget nih. Oh, belum ya? Oke. Iya. Wait ya. Oke. Oke, mungkin ini ya. Oke, udah kelihatan? Udah Kak, aman. Oke, sudah ya. Udah kelihatan ya. Suara saya kedengaran jelas, Mas Kris? Jelas Kak. Jelas ya. Oke, gimana teman-teman? Mungkin bisa chat ya di room chat Zoom bagi yang pengen ikut dan udah berhasil login ya. Teman-teman tinggal akses saja linknya, kemudian tinggal login gitu. Nah, mungkin sembari teman-teman login juga bisa kita lihat di sini ya teman-teman untuk contoh antarmuka dari
aktivitas sendiri, di sini ada beberapa tools yang bisa teman-teman gunain ya. Tadi udah dibahas oleh Pak Dewa, mungkin dari penggunaan build workflow sendiri ataupun menggunakan pre-templates-nya. Oke, mungkin langsung aja kali ya, atau gimana nih teman-teman? Ada yang mau ngikutin atau belum berhasil? Ada kendala boleh ya chat di room chat Zoom. Oke, di sini kita bisa melihat folder ya di sini. Ketika kita ingin membuat workflow supaya rapi aja sih sebenarnya. Di sini kita bisa create folder terlebih dahulu mungkin. Kita taruh di sini. Taruh project 1 aja kali ya. Oke. Nah, teman-teman, kita fokusnya ke sini, ke bagian new flow. Nah, di sini teman-teman seperti yang udah dijelasin oleh Pak Dewa tadi ya, untuk di sini kita bisa menggunakan pre-build templates. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini apa sih kegunaannya gitu. Nah, ketika teman-teman ingin membuat automation sesuai dengan bisnisnya teman-teman, contohnya di sini ada analisis, kemudian ada content creation, kemudian kalau kebutuhan e-commerce juga udah disediain, teman-teman tinggal sesuaiin aja sih. Atau teman-teman yang kebutuhannya di bagian marketing juga bisa nih. Oke. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat di bagian apps, di mana udah dijelasin juga ya untuk aktivitas sendiri itu ada banyak sekali platform atau aplikasi yang bisa diintegrasikan ke tools ini gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir, ada banyak nih. Ada Figma juga tadi, ada dan lain sebagainya ya. Ada Facebook, Google Sheet, GitHub juga, dan lain sebagainya ya. Nanti tinggal teman-teman mungkin lebih explore lagi. Nah, oke. Contohnya di sini kita pengen menggunakan templates ya. Kita lihat dulu. Ketika kita menggunakan templates, di sini kita menggunakan templates tweet new WordPress ya, di mana tujuannya ini ya, ketika teman-teman ingin membuat suatu artikel mungkin ya, menggunakan OpenAI atau ChatGPT. Nah, bayangin aja tuh kenapa teman-teman perlu belajar ya. Karena ini sangat membantu dan sangat mempermudah. Bayangin aja teman-teman punya WordPress, kemudian ingin membuat suatu artikel, dan yang buatin artikel itu juga robot, yang buatin artikelnya juga robot, kemudian dikirim melalui ini triggernya Twitter ya, Twitter, dan itu juga dikirim oleh robot. Jadi sangat-sangat mempermudah ya, teman-teman. Nah, contohnya di sini ya, kita lihat di bagian WordPress, di bagian trigger di sini atau pemicu ya. Ketika kita ingin mulai membuat suatu flow automation, kita harus tahu dulu untuk triggernya apa. Kemudian di sini ada connection dan lain sebagainya, nanti kita akan coba. Nah, kalau ini kan template ya udah tersedia juga. Untuk automation sendiri OpenAI ya. Di sini juga udah ada form untuk kasih perintah ya. Karena udah dari template-nya gitu. Nah, teman-teman kita coba membuat aplikasi kita akan membuat flow dari awal gitu ya, bukan menggunakan template. Jadi sorry tadi mungkin kecepatan ya, teman-teman bisa pilih di bagian new flow, kemudian form yang bagian atas ini.
Gimana nih teman-teman? Ada yang ketinggalan mungkin atau bingung yang lagi ngikutin? Boleh di chat ya di room chat Zoom. Oke, di sini kita lihat ya, tadi yang pertama tentunya untuk membuat flow automation kita perlu trigger atau pemicunya. Nah, kita di sini ingin membuat project sederhana aja, di mana kita ketika kasusnya seorang admin ya, melakukan interview anggaplah quality control sebelum dikasih ke user gitu ya. Selain membuat report ke Google Sheet, dia juga perlu untuk mengirim email ke atasannya gitu ya untuk hasil interviewnya. Maka itu juga lumayan memakan waktu ya, kalikan aja per kandidatnya itu ya. Untuk waktu mengirim, kemudian membuatkan report ke dalam Google Sheet-nya gitu ya. Nah, kita coba mengotomasi hal tersebut ya. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Atau lanjut aja dulu? Aman Kak Widya. Oke. Oke, mungkin lanjut aja dulu ya. Oke, di sini trigger yang pertama yang kita butuhin apa sih? Kita butuh Google Form, contohnya. Di sini kita butuh Google Form, di mana nantinya admin akan menginput ya, menginput melalui satu kali di Google Form aja. Kemudian nanti untuk reportnya akan masuk ke Google Sheet dan otomatis terkirim melalui Gmail gitu ya. Di trigger yang pertama kita menggunakan Google Form. Kemudian di sini kita menggunakan new response dan dalam artian ketika ada inputan baru, dia akan flow-nya akan berjalan gitu ya. Kemudian kita coba koneksi. Di sini teman-teman, karena saya udah pernah pakai ya, jadi udah ada connection-nya. Kalau baru itu teman-teman tinggal klik new connection, kemudian connect aja. Kemudian setelah itu nanti muncul tuh akun Google yang ingin teman-teman koneksi, itu yang mana. Oke, tinggal lanjutkan aja untuk menautkannya, kemudian tinggal save. Biasanya ini juga jaringan ya. Kita koneksin. Kita ulangi. Tapi karena saya udah pakai, kayaknya bisa langsung deh ini. Nggak perlu lagi kayaknya. Oke, di sini kita pilih untuk form yang akan kita gunakan. Nah, saya udah buat juga di sini contohnya form quality control interview programmer ya. Kemudian kita cari di sini. Ini kan. Kemudian tinggal load aja datanya. Nah, load sukses. Berarti udah berhasil ya. Di sini kita contohnya kita udah ada sheet-nya. Oke, kayaknya dia masuk ke bagian sini. Oke, kemudian apalagi yang kita butuhkan yaitu Google Sheet ya tadi ya. Belum dihubungkan ya, jadi belum ada untuk datanya. Di sini kita membutuhkan Google Sheet. Oke.
Seperti biasa, kita masukkan actionnya apa. Actionnya di sini kita membutuhkan insert ya, insert data. Ini teman-teman nanti bisa disesuaikan aja ketika ingin melakukan scripting data kan bisa disesuaikan juga atau update row nanti sesuai kebutuhan teman-teman juga sih. Ini kita contohnya insert ya. Kemudian sama lakukan connection-nya juga. Lalu spreadsheet kita pilih untuk spreadsheet-nya. Ini lagi loading ya. Kita ulangi. Connection-nya juga boleh dicek kalau agak lama ya. Kita coba connect-in ulang. Gimana nih teman-teman? Ada yang ngikutin nggak? Ada kendala saat ngikutin? Oke. Oke. Ini lagi proses sih harusnya. Kita refresh dulu. Bisa jadi jaringan juga nih. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ketinggalan mungkin sementara nunggu ini ya. Kita coba sambungin lagi. Kalau ada yang ketinggalan bilang ya di room chat Zoom nanti kita coba. Oke. Oke, mungkin saya refresh saja dulu. Oke, kita masukin lagi yang tadi ya. Actionnya Google Sheet. Oke. Oke, baru muncul. Nah, kita pilih untuk spreadsheet-nya. Spreadsheet-nya tadi yang sudah kita buat ya. Oke. Di sini spreadsheet-nya udah kita buat. Kemudian next-nya di sini kita pilih untuk sheet mana yang akan kita gunakan karena cuma satu sheet tadi ya. Sheet 1. Itu maksudnya sheet bagian sininya ya. Kemudian langsung aja kita nih tandain karena di first row-nya itu sebagai headers ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini sesuai dengan kolom-kolom yang ada di sheet ini ya. Jadi teman-teman tinggal drag and drop aja ya, kalau dibilang tadi ya. Sangat membantu ya, flow width. Terus teman-teman tinggal sesuaiin aja. Di sini ada timestamp-nya, mungkin terakhir. Di sini ada nama, kemudian namanya kita ambil dari sini ya untuk value-nya. Teman-teman bisa lihat di jawabannya. Itu berdasarkan form input yang dibuat tadi ya. Kita bisa lihat di sini, cek aja. Mungkin cek agak cek satu-satu gitu ya. Karena nggak sesuai nih namanya ya. Oke, ini contohnya value-nya nama ya di sini.
Kemudian usianya kita masukin juga untuk value usia. Usia. Nanti teman-teman bisa banget nih nyoba-nyoba ya untuk bikin project sederhana. Oke, usia. Kemudian di sini Gmail juga kita masukkan value-nya. Seperti tadi. Untuk ke emailnya. Ini cukup sekali aja sih teman-teman bikin flow-nya. Kemudian akan mempermudah untuk ke depannya gitu. Untuk lulusan sendiri berarti jurusan ya. Tadi jurusan kuliahnya. Yang ini ya. Oke. Value-nya kita ambil dari sini. Lalu nilai ya. Kita masukin juga value nilainya. Kita cari yang nilai. Kemudian untuk hasil akhir, lulus atau tidaknya ya teman-teman. Oke, value-nya ada di sini. Untuk teman-teman yang nyoba, kalau ketinggalan boleh bilang ya. Nanti kita kerjain sama-sama. Nah, di sini ada notes atau remarks dari kenapa dia lulus atau tidak lulusnya. Untuk formnya juga nanti disesuaikan aja sama keinginan teman-teman ya. Ini sebagai contoh aja gitu ya. Oke. Nah, oke. Udah diisi semua ya untuk value-nya. Kemudian kita tes step untuk mengetahui apakah berjalan dengan baik ya untuk automation-nya. Nah, itu berhasil ya berarti ya. Berhasil untuk ambil datanya ya. Kemudian setelah di sini, di Google Sheet, tuh datanya masuk kan ya. Untuk data yang diisi tadi ya. Kemudian di sini kita perlu email tentunya ya untuk mengirimkan email ke atasannya gitu ya. Dari si admin isi form, kemudian diproses ke spreadsheet, kemudian kirim secara otomatis ya berdasarkan result-nya ya. Kemudian kita cari di sini Gmail. Sorry. Oke, kita butuh Gmail di sini seperti biasa. Di sini kita perlu isi action-nya apa. Di sini kita ingin mengirim email kan ya, jadi send email. Setelah itu kita lakukan connection-nya ke Gmail. Kalau belum teman-teman bisa ya, yang ini tadi ya, plus connection, new connection ya. Kemudian untuk emailnya pengen dikirim kemana nih? Kita ambil contoh email kemana nih? Tunggu ya. Ini tadi kita emailnya menggunakan form yang email yang ini ya untuk pembuatan form. Contohnya bisa kirim atau kirim ke emailnya teman-teman juga bisa sih. Kalau mau nyoba nanti ya, kita lihat sama-sama lihat masuk nggak. Oke. Oke, contohnya ini ya. Coba mana tadi? Oke, ini. Kita kirimnya ke email ini. Kemudian subjeknya kita tulis aja mungkin report interview.
isi sama nama si kandidatnya ya mungkin ya. Nama kandidat tadi kita bisa ambil juga secara otomatis, maka dia akan berganti ya sesuai dengan form yang di-input nanti. Ini anggap saja kita membuat template ya teman-teman, untuk mempermudah pekerjaan ke depannya. Satu. Oke, di sini ya kayaknya nama tadi ya. Oke, kita masukkan value-nya. Kemudian di sini ada bagian body email-nya. Teman-teman bisa custom juga kayak sesuai keinginan teman-teman. Contohnya ini saya ada buat sih. Contoh sederhananya aja. Oke. Oke. Untuk teman-teman yang ngikutin, kalau ketinggalan bisa bilang ya. Nah, ini contohnya ya, kita buat formnya, template-nya seperti ini. Kemudian berikut saya lampirkan report hasil tes dan interview dari kandidat dengan detail sebagai berikut. Oke, namanya kita masukkan value-nya lagi berdasarkan inputan dari Google Form-nya. Oke, value nama ada di sini tadi ya. Nama, kemudian jurusan ya. Jurusan. Nanti sesuai kebutuhan aja. Oke, ada di mana tadi? Oke, kita masukkan value-nya. Di sini ya, untuk jurusan. Oke. Oke, betul, jurusan. Kemudian nilainya, nilai si kandidat ya. Jadi nanti nggak perlu input-input banyak lagi ya untuk datanya. Tinggal sekali input di form aja, langsung sesuai template-nya gitu ya. Untuk nilai ada di bagian sini. Sini ya tadi ya. Oke. Oke, udah diisi semua, kemudian udah berdasarkan hasil interview. Oke, hasil akhirnya apa nih? Lulus atau enggak? Teman-teman bisa ambil juga di sini untuk resultnya. Ada ya, di bagian sini yang ketiga. Oke, udah. Kemudian notes atau remarks perkataannya. Kenapa dia lulus dan tidak lulusnya begitu ya biasanya alasannya. Oke, remarksnya ada di paling akhir kayaknya ya. Kita masukin juga value-nya. Oke. Oke, udah ya. Kita coba jalanin step aja. Gimana teman-teman? Ada yang ngikutin nggak? Atau abis ini nih mau nyoba? Oke, ini udah berhasil ya teman-teman. Statusnya 200. Oke, oke. Kemudian publish aja sih. Maka akan tersimpan ya nanti ya. Itu kita ubah di sini. Namanya, sorry, di sini ya. Percobaan 1. Oke, coba kita isi formnya ya. Mungkin teman-teman mau isi formnya juga boleh sih. Nih, kita lihat sama-sama masuk nggak nanti ke email. Saya kirim dulu ke room chat Zoom. Sorry. Oh, di sini ya. Oke. Tuh, teman-teman. Boleh diisi
kita lihat nanti bakal masuk nggak? Akan dikirim ke email otomatis nggak? Contohnya kita input di sini Rian. Oke, usianya 25 tahun. Rian. Oke, lulusan. Kemudian nilainya 50 contohnya. Hasil akhirnya tidak lulus berarti ya. Kenapa tidak lulus? Tidak bisa menjawab pertanyaan, tidak bisa mengerjakan live coding. Contohnya ya. Kita kirim aja. Harusnya udah masuk ya. Kayaknya butuh waktu juga deh ini. Jadi publish tadi, kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini teman-teman kita lihat ya, kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkan si flow-nya, flow yang kita buat tadi, percobaan 1 ya, sesuai keinginan sih. Kemudian di sini juga karena dia free ya, yang versi free, kita punya limit nih 1000 kali ngejalanin flow-nya dalam per bulan ya. Kalaupun mau unlimited gitu, kita pakai server sendiri sih biasanya ya. Kalau ini kan kita pakai cloud ya jatuhnya. Oke, kita lihat apakah udah masuk. Oke, teman-teman ada yang mau nyobain nggak? Udah dikasih sih, Pak. Oke. Ini butuh waktu sih kayaknya ya, 5 menit baru jalan ya. 5 menit. Gitu ya. Oke. Mungkin kita coba lagi ya untuk penggunaan menghubungkannya ke OpenAI gitu ya. Kita buat yang lucu-lucuan ini. Ramalan zodiak kali ya. Seru gitu. Kak Widya, Oke, coba ya kita bikin form lagi. Kak Widya ada yang nanya tuh Kak. Kembali nunggu ya untuk hasilnya tadi ya. Seperti biasa, kita butuh apa nih kalau ramalan zodiak ya? Isi form kali ya. Sama Google Form. Ini buat lucu-lucuan aja ya. Nanti teman supaya seru. Kita lihat maksudnya mengintegrasikannya ke OpenAI itu gimana sih gitu. Kemudian new respon juga sepertinya udah masuk ya. Nah, ini ya teman-teman. Itu teman-teman bisa coba sih isi linknya, kemudian nanti bakal kekirim otomatis atau emailnya teman-teman boleh coba ketik di room chat Zoom, nanti akan masuk tuh. Nah, ini ya secara otomatis nanti tinggal input aja, kemudian akan dikirim secara otomatis gitu. Jadi si admin cuma perlu untuk ngisi form doang, kemudian nanti akan secara otomatis terisi di ada report spreadsheet-nya, kemudian untuk email sendiri akan dikirim secara otomatis, teman-teman. Jadi sangat mempermudah ya dan mempersingkat waktu juga. Bayangin nih kalau harus ngerjain ganti-ganti ya tiap hari ya, bikin reportnya, kemudian ngirim emailnya, itu kan PR juga ya. Dengan adanya automation itu sangat membantu tentunya. Nggak kerasa karena cuma 1 orang. Coba kalau dalam seharinya 10 orang deh, lumayan juga itu buat reportnya. Oke. Lanjut ya, kita coba. Oke, di sini triggernya new respon, kemudian Google Form. Di sini kita pilih formnya ramalan zodiakmu, kayaknya ini ya yang aku udah buat juga supaya mempercepat waktu. Oke, udah. Kemudian kita load datanya. Oh, belum diisi ya.
Jadi kayaknya harus diisi supaya dapat sampel datanya. Jadi kita isi dulu, contoh namanya, oke, kayaknya ini, oke, ini ya linknya ya. Nah, kita coba di sini isi, misalnya namanya Vira, perempuan, tanggal lahirnya mungkin tahun berapa ya? 2002. Oke, ramalan yang ingin diketahui. Oke, misalnya asmara nih. Oke, kita isi dulu. Kemudian kita coba load datanya ulang untuk memastikan apakah udah terhubung ya, berhasil mengkoneksinya. Oke, udah terhubung. Berarti di sini kita perlukan apa? Untuk analisanya menggunakan ChatGPT nih, OpenAI ya. Kita pakai yang ini. Kemudian actionnya kita perlu apa nih? Ada generate image, jadi teman-teman juga bisa nih, misalnya punya produk apa gitu ya, pengen bantuan ChatGPT untuk uh, buat template pertanyaannya untuk jawab gitu ya, ataupun kebutuhan pembuatan artikel juga bisa ya. Di sini kita tanya ya, jadi GPT tuh yang jawab nanti ramalan zodiaknya ya. Kemudian OpenAI, kita menggunakan ini boleh yang mana aja sih? Ini yang terbaru nih, GPT-4o ya. Kemudian questionnya, di sini kita tanyain apa ya? Buatkan ramalan untuk zodiak. Kita ambil dari sini ya jawabannya ya. Zodiaknya apa tadi? Zodiak. Oke, ini jenis kelamin. Kemudian di sini ini nama ya. Oke, gimana nih teman-teman, ada yang ngikutin nggak? Oh ini ramalannya, zodiaknya dulu ya. Zodiaknya apa? Kayaknya zodiak. Oh berdasarkan tanggal aja ya. Zodiak yang lahir, sorry. Yang lahir di tanggal kemudian tanggalnya nanti akan disesuaikan ya dengan input formnya. Buatkan ramalan seputar asmara ya. Kalau dia tadi ya, coba kita masukkan value-nya, ramalan apa yang mau diramal gitu ya. Buatkan ramalan untuk zodiak yang lahir di tanggal berikut ya, buatkan lamaran seputar asmaranya. Oke. Kayaknya udah ya. Ini lagi menyimpan ya kayaknya. Ditunggu dulu.
Kemudian kita coba kirim ke email nanti. Kita lihat tuh jawaban dari ChatGPT-nya ya tentang ramalan zodiak. Gimana nih teman-teman? Ada yang nyoba nggak? Oke. Udah ada yang nanya tadi ya, tapi pertanyaannya hilang ya. Kak Zien. Oke, tes tab ya. Udah bisa nih. Harusnya udah ya. Kita udah masukkan untuk formnya. Oke, berhasil ya. Kemudian kita bisa lihat ya di sini outputnya. Nah, ini. Nih, ada kan sebenarnya tidak jujur terbuka tuh. Hasil analisa asmaranya si siapa tuh? Tanggal lahirnya tadi Virgo ya kayaknya. Oke. Dari outputnya ini kita akan kirim ke email nih. Kita kirim ke email, langsung aja kita butuh Gmail berarti ya. Kita butuh Gmail. Bayangin ya, baru 1 tahun padahal AI diperkenalkan ya, udah segila ini gitu ya. Gimana nanti ya? Send email. Kemudian Gmail juga untuk connection ya. Kita kirim ke siapa nih? Ada yang mau nyoba nggak? Email yang ini tadi aja ya. Atau kalau ada yang mau nyoba, kirim emailnya aja. Kita coba send ke kakak-kakaknya. Sorry, ini ya. Kemudian di sini subjeknya, hai. Kita panggil namanya aja ya. Nama, value-nya di mana nih nama nih? Jenis kelaminnya perempuan. Value nama ya. Hai Vira. Ini ramalan zodiak buat kamu. Oke, ini biarin gitu aja. Kemudian bodinya itu custom juga sih, terserah teman-teman mau bikinnya seperti apa nanti. Contohnya kita pakai ini aja. Body emailnya, halo. Kita bisa ambil value dari inputannya. Nama ya tadi ya, ada di value kedua kalau nggak salah ya. Nah, oke. Gimana kondisi, nah apa tuh? Asmara kah atau ekonomi kah? Tergantung yang diinput ya. Buat lucu-lucuan aja. Tuh. Berikut detailnya, ini berarti ambil dari ini. Oke, resultnya. Salam manis. Zodiaknya tadi ya. Tanggal lahir deh berarti. Atau namanya boleh juga. Oke, kita pakai ini. Oke, udah ya. Kita coba. Tes stepnya, oke berhasil ya. Harusnya udah masuk ke email. Buka. Nah, nih, hai Vira, ini ramalan zodiak buat kamu. Halo Vira, gimana kondisi asmaramu pada bulan ini? Gitu ya, kira-kira ya.
karena dia lahirnya di 22 September ya. Jadi dia Virgo tuh. ChatGPT tahu dia Virgo. Untuk ramalan asmaranya di bulan ini begini-begini. Tuh, seru kan ya? Buat lucu-lucuan aja sih. Oke, mungkin segitu dulu sih. Gimana nih teman-teman? Tertarik nggak ingin nyoba aktivitas ya? Oke, wah, thank you banget kan tadi Mbak Kak Widya ya. Oke. Aduh, keren abis deh. Intinya tadi ibaratnya udah ditunjukin dua aplikasi ya. Tadi kita bisa dari aplikasi yang ibaratnya dari wawancara langsung ke email. Terus tadi kita juga bisa bikin konten secara dinamis ya dengan menggunakan OpenAI. Nah, teman-teman di sini ada yang tadi ngikutin? Tapi tadi baru salah satu ya dari 3 automation yang kita ketahuin tadi kita sudah belajar di pertamanya ya. Sedangkan yang namanya automation tuh jauh-jauh lebih luas, Betul banget. ya kan? Dan tapi dalam waktu 1 jam aja kan udah dapat ilmu baru nih ya, yang bisa kalian terapkan, bisa kalian coba. Bayangin kalau kalian belajar selama 2 bulan ya di juara coding ya, bukan Biasanya 8 minggu ya istilahnya ya. Bukan hanya bisa membuat sesuatu lagi, tetapi kita mengerti bahkan membuat dari nol ya dengan menggunakan bahasa pemrograman, kita tahu bagaimana test automation, kita tahu bagaimana RPA. Nah, dan masa depan kayaknya udah gampang banget tadi ya Kak Widya ya istilahnya ya. betul. Iya kan? Tentunya kalian yang bagi kalian yang mungkin belum mengenal coding banget, istilahnya kan jangan khawatir, jangan takut. Tentunya nanti banyak dari trainer kami yang bisa kami bantu biar kalian bisa menjadi orang-orang ahli digital, expert semuanya. Dan banyak banget nih, di sini ada Kak Nisrina yang bisa menjelaskan kira-kira benefitnya apa lagi sih selain bisa jadi jago coding gitu ya istilahnya Kak Nisrina ya. Ini ada Kak Nisrina nih yang biasanya memberikan manfaat-manfaat istilahnya. Oke, Kak Nisrina, silakan Kak Nisrina mungkin bisa share-share juga ke teman-teman di sini. Oke deh, thank you Pak Dewa, thank you. Ya. Oke, sebentar, kalau suaranya agak berbayang, tolong bilang ya. Oke. Suaranya masih berbayang? Sebentar ya. Oke, sudah di-mute semua ya. Gimana suaranya Mbak Widya sekarang? Masih berbayang nggak ya? Halo? Mbak Widya, suaranya gimana? Aman? Teman-teman masih dengar? Aman. Aman ya? Oke, kalau misalnya berbayang, tolong bilang ya. Baik deh, kalau gitu thank you untuk semuanya yang sudah hadir di sini ya, calon-calon sukses kita semua. Mungkin di sore hari ini aku mau bawa-bawa kabar gembira buat kita semua juga di sini ya. Pastinya untuk yang udah menyaksikan sampai dengan akhir, aku mau say thank you banget ya guys. Nah, semoga untuk di ilmu yang sudah diberikan oleh Mbak Widya, oleh Pak Dewa ya, akan bermanfaat untuk jenjang karir kita semua di kedepannya. Seperti itu. Cukup menarik ya teman-teman, ini adalah AI ya. AI itu kalau katanya Mbak Widya udah setahun baru masuk, sekarang udah bisa kolaborasi dengan testing automation. Nah, itu benar-benar perkembangannya sangat cepat. Ya, bukan cuma teknologinya yang berkembang dengan cepat, tapi itu akan mempengaruhi apa? Untuk kualifikasi pada saat nanti bekerja juga. Gitu. Jadi teman-teman penting banget ya mengikuti webinar-webinar gitu ya, atau mengikuti beberapa pelatihan atau online course segala macam, itu untuk memberi pengetahuan ke teman-teman sekalian kalau misalnya teman-teman tuh butuh tahu loh, oh oke, kalau saat nanti bekerja tuh tools-tools apa saja sih nanti yang akan dibutuhkan oleh perusahaan, apakah teman-teman itu sudah sesuai dengan kualifikasinya gitu ya, dan memang sudah siap bekerja seperti itu. Nah, bagi teman-teman di sini yang mungkin malu bertanya, jangan pernah malu bertanya. Itu adalah kunci untuk sukses ya teman-teman ya. Kalau misalnya kayak tadi Kak Zien gitu ya sudah bertanya, terima kasih juga ya Kak. Terus teman-teman yang lain juga boleh silakan bertanya aja. Ya, mumpung ada waktunya saat ini. Nah, di sini
aku mau tebar-tebar promo yang mungkin di sini bisa bantu teman-teman sekalian yang udah tertarik nih untuk memiliki jenjang karir di SQA ataupun di SQA Automation. Sok aja Juara Coding itu lagi buka promo besar ya, di mana kita itu harganya sangat ekonomis teman-teman. Boleh dicek teman-teman kalau misalnya untuk bootcamp yang memiliki job connector itu berapa sih harganya gitu ya. Nah, teman-teman juga boleh visit untuk Instagram kita, untuk ke website official kita. Untuk harga kita sangat jauh ekonomis, tetapi benefit kita itu sudah bisa dirasakan 5 tahun ke depan dan seterusnya ya teman-teman. Nah, di sini mungkin aku mau bahas beberapa benefit ya dari Juara Coding. Yang pertama itu kita pastinya punya job connector ya, teman-teman juga harus tahu ya, kita punya job connector. Job connector dari Juara Coding itu ada 3 pintu teman-teman ya. Jadi ada dari klien partner hire ataupun partner hiring PT Dika, ada klien Juara Coding, dan juga ada internal. Teman-teman nanti bisa bekerja di PT Dika atau di Juara Coding yang pastinya placementnya di Jakarta ya teman-teman. Seperti itu. Dan kita pun punya tim job connector yang nanti pastinya akan bantu teman-teman. Kenapa? Karena untuk setiap batch yang kita buka ya teman-teman itu sudah di 80% terserap dunia kerja. Jadi teman-teman yang saat ini sedang mengikuti webinar, ini adalah kesempatan teman-teman untuk mulai memiliki jenjang karir di SQA. Seperti itu. Nah, kenapa harus SQA? Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak kenapa harus SQA? Ya, jadi begini teman-teman. Sejatinya Juara Coding itu dimiliki oleh satu grup dengan BCA lah, namanya PT Dika gitu ya. Dan kita itu selalu membuka kelas di mana kelasnya ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang paling tinggi dari partner-partner hiring kita. Gitu ya teman-teman. Jadi saat ini SQA itu sangat dan banyak dibuka di lowongan dan di perusahaan-perusahaan besar. Nah, cuman teman-teman yang belum mengetahui SQA, alhamdulillahnya udah dibantu oleh webinar ini ya teman-teman ya. Nah, yang sudah mengetahui itu juga sebenarnya banyak ya untuk testing tools QA automation apalagi ya teman-teman. Tapi teman-teman juga perlu tahu nih, tools mana yang benar-benar digunakan dan dicari oleh corporate. Seperti itu ya. Makanya untuk di klien kita sudah tahu ya tools apa aja, dan itu akan menjadi silabus yang nanti akan kita bawakan ke teman-teman untuk kita bimbing. Setelah kita bimbing ya, kita itu ada project testing latihan, project testing untuk on job training juga ada. Ya, ini adalah project setara dengan magang ya teman-teman. Jadi ini adalah project dari corporate langsung. Seperti itu. Dan setelah nanti teman-teman itu mengikuti beberapa project tersebut, nanti teman-teman akan dibantu untuk kita berikan beberapa dan masih banyak interview dengan usernya langsung ya teman-teman. Jadi tidak dengan HR-nya. Gitu. Itulah seberapa besar dedikasi dari tim job connector kita. Gitu. Nah, mungkin kalau misalnya untuk share harganya, teman-teman kayaknya kalau di sini ada yang mau nanya lebih spesifik, teman-teman bisa tanya ke aku ya, atau teman-teman bisa tanya ke rekruternya masing-masing. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi karena kita promonya sangat limited edition ya, dan untuk di kuota kita pun maksimal 15 orang. Kenapa? Karena kita itu mengkerucut teman-teman. Setiap batch itu kita one by one ya, untuk step-stepnya. Jadi kita tidak yang 3 kelas dibuka bersamaan gitu, enggak ya. Tapi kita akan meetingkan dulu kebutuhan mana yang paling tinggi, itu yang kita buka. Setelah itu nanti kita latih pesertanya, lalu nanti akan kita berikan pekerjaan. Gitu ya. Jadi kita pastikan setiap batch itu bekerja 80% sesuai dengan kebutuhan saat ini. Gitu ya. Nah, dari penjabaran aku tadi itu mungkin kalau teman-teman ada yang bingung bisa tanyakan kembali ke rekruter masing-masing gitu ya. Terus juga di sini untuk di kuotanya aku bisa bilang maksimal 15 orang ya teman-teman. Ibaratnya itu kayak teman-teman kalau kata orang ya masuk ke perusahaan yang tinggi pasti seleksinya itu juga banyak gitu ya. Dimana hasilnya itu hanya orang-orang yang berkualitas saja gitu ya. Atau masuk ke universitas deh. Gitu ya. Jadi makanya kenapa 15 orang ini adalah 15 yang memang nanti akan bekerja. 80% ya, seperti itu. Dan itu bisa meningkat. Begitu ya. Tergantung dari apa? Dari kemauan diri sendiri juga sih teman-teman ya. Kalau nggak pernah ikut kelas, nah itu sulit. Gitu ya. Kalau di kita itu yang penting nomor 1 adalah komitmen untuk memiliki jenjang karir. Kita punya yang namanya tuh #siap kerja. Ya. Jadi di sini adalah tempat-tempat untuk orang yang mau belajar
dan sudah pastinya nanti akan siap bekerja. Di mana pekerjaan itu teman-teman ya tidak sama mungkin dengan otodidak gitu ya, atau ibaratnya nanti teman-teman pada saat nanti menghandle pekerjaan itu akan ada beberapa mungkin yang teman-teman itu belum familiar. Nah itu akan diberikan nanti untuk beberapa bimbingan dari tim Job Connector kita. Ya akan ada beberapa untuk briefing juga gitu ya, perihal gimana secara interview, gimana secara live testing, gimana secara CV, buat CV standar HR atau user aman ya, itu semua akan dibantu oleh kita gitu. Nah untuk promo ini teman-teman ya, kalau misal teman-teman mau pakai promo ini untuk kuotanya saat ini kita ada 3 metode payment ya teman-teman. Ini untuk singkatnya saja ya, sisanya nanti teman-teman bisa langsung lari ke rekruternya masing-masing tanya gitu ya. Yang pertama kita ada cash, yang kedua ada dana cita, yang ketiga ada ISA ya teman-teman. Nah sebenarnya teman-teman kalau misalnya untuk bootcamp itu kan harganya bisa belasan puluhan juta ya gitu, dan kita untuk tahun 2024 ini kita ada promo besar ya teman-teman. Langsung tanya ke rekruternya berapa sih Kak maksudnya gitu ya. Nah promo ini akan bisa dipakai setelah teman-teman mengikuti webinar ini ya gitu. Jadi pastikan untuk pendaftarannya itu as soon as possible buat ngeklaim seatnya teman-teman, karena kita akan mulai di pertanggal 28 Juni gitu, dan kita pun akan ada yang namanya seleksi ya teman-teman. Khusus untuk ISA kita punya seleksi. ISA ini adalah khusus mencicil untuk setelah bekerja ya. Tapi itu memiliki kuota hanya 3 orang teman-teman gitu. Nah itu yang perlu teman-teman tahu ya. Nah untuk saat ini teman-teman kalau misalnya ngantuk mungkin teman-teman bisa buka kameranya dulu. Kita ada sesi foto ya Mbak Widya sama Kak Kris. Ayo kita foto dulu ya. Siapa tahu kita nanti nggak ketemu lagi ya kan, amit-amit ya guys sebelumnya. Oke. Open kamera semuanya, halo. Kok nggak ketawa lagi? Jangan dong. Mas Jiwo, thank you. Kak Zin, ya Kak Zin. Wih, Kak Putri, oh my God, seter membahana ya, siap banget buat today. Kak Rahmah Nur Fadilah, ayo open kamera dulu, kita ada sesi foto ya. Nanti akan kita upload ke dalam Instagram kita loh teman-teman, lumayan nanti jadi famous. Terus Kak Ana, hai Kak Ana. Boleh open kameranya Kak Ana. Lalu ada Kak Alan ya. Terus juga ada Kak Rahma gitu. Kak Denis, thank you Kak Denis, Kak Ferens juga. Oke, untuk semuanya yang di sini ya, yang sudah mengikuti sampai dengan akhir, jika ada pertanyaan ya, sekali lagi tolong langsung cari rekruternya masing-masing. Pendaftaran dengan promo ini akan jadi limited seat buat kalian ya. Kalau begitu kita mau pose gimana nih? Ayo, gini boleh ya? Boleh? Begini aja deh ya, biar gampang. Hai Kak Ana, cantik banget. Wah, cantik sekali. Ayo, 1. Hai Kak Zin, 2. Ih, cakep. Ya, oke. Mau pose lagi atau mau udah nih guys? Ayo bisa request. Lagi? Apakah Mbak Widya lagi? Lagi boleh. Oke, satu lagi ya. Boleh, ayo. 1, 2, 3. Oke, arigato. Terima kasih untuk partisipasi dan kolaborasinya teman-teman. Semoga kita sukses selalu. Jangan lupa ya jenjang karir di depan mata teman-teman ya. Jadi kalau sudah ada waktu, ambil buru-buru. Sukses itu bukan kita yang menunggu, tapi kita yang kejar. Oke, kalau begitu terima kasih untuk waktu dan semuanya ya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dadah, terima kasih Pak Dewa, terima kasih juga Mbak Widya, terima kasih juga Kris untuk waktunya sama-sama. Terima kasih.